menunggu sini. Kenapa kalian datang ganggu saya? Lalu wujud Anda sendiri seperti apa? Saya berbahaya. Anda nggak boleh loh mencelakakan manusia. Kata siapa nggak boleh? Tuhan situ aja tidak melarang. Misteri bertebaran di sepanjang jalan. Ini juga yang terjadi di perlintasan kereta api di Desa Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ada sosok penampakan yang sering mengganggu pengguna jalan di kawasan ini. Lama-kelamaan, namanya menjadi legenda. Sosok makhluk itu dikenal bernama Anggun. Siapa sebenarnya sosok yang ditakuti ini? Ada beragam mitos bertebaran di jalanan. Kali ini di perlintasan kereta api Tanjung Merak, Brebes, Jawa Tengah. Banyaknya korban berjatuhan membuat warga percaya adanya energi gaib yang menguasai tempat ini. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Ya, Mas Irfan bisa diceritakan cerita mistis seperti apa nih yang menyelubungi tempat ini? Seorang gadis ya. Ya. Dia yang bernama Anggun. Dia melintasi kereta api itu. Lalu apa yang terjadi sama dia? Soalnya ada kereta api. Lalu dia lari nggak sempat di pinggiran itu. Dia lalu ketabrak. Apakah ada orang-orang yang melihat perwujudan dari dia? Ada. Biasanya orang-orang melihat perwujudannya seperti apa? Dia orangnya gemuk, berbaju sekolah SMA. Dia berkerudung hitam. Dia berandor panjang. Lalu apa yang disampaikan sama dia saat mewujudkan diri kepada orang-orang? Dia mau mencari sebelah mata ya. Oke Mas Irfan, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak korban ya di sekitar kereta api ini. Kang Ujang, kira-kira kita akan mengungkap mitos apa nih malam ini, Kang? Saya penasaran dan tertarik dengan sosok jin yang mengaku-ngaku bernama Anggun. Sedangkan ketika seorang itu sudah meninggal, secara otomatis roh dicabut oleh Allah dan ditempatkan dalam barzakh. Akan tapi ketika mereka ada yang mengaku bernama Anggun dan mereka seolah-olah mencari mata dia yang hilang, itu sangat menarik sekali. Makanya di sini saya mencoba atas izin Allah akan mengungkap siapa sih Anggun itu. Menurut Kang Ujang sendiri, sebenarnya di tempat ini energi gaibnya udah kuat apa belum nih? Sangat luar biasa sekali karena saya tadi melihat pertama kali datang di sini ada sesosok buaya putih laki-laki bersama anak dan mereka itu yang mungkin mengakibatkan kecelakaan yang sering terjadi di sini. Berarti ada kemungkinan selain sosok makhluk gaib juga ada perwujudan berupa siluman buaya. Penasaran, kami langsung melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Saya menunggu sini. Kenapa kalian datang ganggu saya? Kami tidak berniat mengganggu Anda. Kami ingin mengungkap sejarah dari rel kereta api ini. Tapi saya tidak suka. Anda jangan tersinggung dulu. Karena niat kami baik. Kami ingin tahu kenapa banyak korban di perlintasan kereta api ini. Itu penyebabnya karena apa? Sering terjadi korban, orang tertabrak kereta, terus banyak yang melihat perwujudan dari makhluk gaib. Itu karena apa sebetulnya? Karena mereka tidak suka mengingat nama Allah. Jadinya pikiran mereka selalu mengingat ke masalah duniawi yang menuju maksiat. Lalu apa yang terjadi sehingga mereka tidak melihat atau tidak mendengar kereta api datang itu? Ditutup telinganya, matanya? Ya. Karena kelalaian mereka. Saya tutup mata, telinga, pikiran dan hati. Menggunakan apa menutupnya? Ya saya tutup saja dengan dua tangan saya. Kekuatan atau energi Anda berarti. Buat apa kamu tahu? Ya, kami ingin tahu biar tidak ada lagi korban selanjutnya. Anda siapa? Saya Anggun. Anda kenapa bisa berada di sini? Anda korban dari tertabraknya kereta. Nah, iya. Ya. Kejadiannya seperti apa tuh saat Anda tertabrak kereta? Ketika kami sedang berjalan bertiga, kami dalam keadaan pulang sekolah. Saya sendiri pun tak tahu pikiran dan hati saya karena saat itu saya sendiri pun sedang merasakan
Merasakan apa? Bimbang ya. Anda tidak melihat ada kereta? Tidak, saya sendiri sudah merasakan patah hati. Sehingga kosong pikiran Anda. Benar. Tahun berapa Anda meninggal? Tahun 2009, Saat itu usia Anda berapa? 20 tahun. Mengenakan pakaian sekolah? Benar, Memakai jilbab juga? seragam. Saat itu Anda tidak pulang, keluarga Anda mencari Anda. Mereka baru tahu saya sudah tidak ada setelah 2 hari kemudian. Tapi Anda memang sering mewujudkan diri. Ya, sebab saya mencari sebelah mata saya. Anda yang suka Kenapa? mengganggu. Benar. Anda ini ganggu atau nyeri sebelah mata Anda? Ya kadang saya ada orang lewat, ya saya tampakkan wujud saya. Wujudnya seperti apa yang Anda tampakkan? Kadang saya menjadi perempuan cantik, kadang mata sebelah tidak ada. Terus apa yang Anda lakukan sama orang yang melihat Anda? Ya, saya hanya ingin menampakkan wujud saya saja. Mereka kabur melihat Anda. Mereka semua takut. Mata Anda di mana lemparnya? Di sungai. Tapi tidak ketemu saat itu. Sampai saat ini saya sendiri pun tidak tahu. Selain Anda, ada lagi makhluk lainnya yang mengganggu orang-orang di sini? Oh banyak, tapi itu urusan mereka. Saya sendiri pun tak mau tahu. Anda nggak sekolah ya mainnya di dalam kereta? Waktu. Buat apa? Banyak. Anggun, bisa gak Anda tidak mengganggu orang-orang lagi di sini atau menyebabkan korban selanjutnya? Itu terserah saya. Mau sampai kapan Anggun mengganggu orang-orang? Sampai saya menemukan mata saya. Kalau misalnya tidak ketemu juga. Ya selamanya saya menjadi begini. Anda cari-cari aja sendiri. Ngapain ganggu orang? Nggak boleh. Nggak, Anda ini bekas manusia atau jin sih? Jangan. Siapa kamu? Saya nanya. Jadi Anda dulunya manusia atau memang dari dulu makhluk gaib, Gun? Saya manusia. Mengaku-ngaku manusia. Sebetulnya dari dulu Allah menciptakan Anda sebagai makhluk gaib. Kalau di Muslim itu orang mati gimana, Gun? Dikirim ke alam barzah atau nyangkut di sini, Gun? Kok ketawa? Sebetulnya Anda tahu makhluk gaib itu bertempat di mana sih, Gun? Seharusnya. Ya seharusnya ya di alam bakal sana. Ya. Lalu kenapa Anda bisa berada di sini? Ya karena saya memang arwah penasaran. Berarti Anda mengaku Anda arwah penasaran Tuh, yang berniat mengganggu orang-orang. tuh. Kalau kamu bilang Anda itu jin yang cuma ngaku-ngaku jadi arwah penasaran, nggak apa ya? Jangan suka gangguin warga, nggak boleh. Emang kenapa harus nyari mata itu kenapa, Gun? Ya karena itu memang mata saya. Nggak, kalau emang hilang kan kenapa nggak diiklasin aja? Gun? Bukannya kalau makhluk gaib organ tubuhnya akan kembali ada. Jadi tidak perlu sebetulnya Anda mencari-cari lagi. Anda sakti cari aja sendiri. Itu sebetulnya karangan Anda. Bentar, Anda ini yang menyebabkan korban di sini atau cuma menampakkan diri kepada orang-orang? Saya memang penuh sini. Katanya di sungai di sebelah sana, Gun. Saya mau cari mata saya. Udah, sekarang jangan ganggu lagi. Apapun perwujudan Anda, apapun jenis Anda, ya jangan mengganggu lagi ya. Kenapa sih alasan menampakkan diri ke warga-warga yang ketika lewat? Apa alasannya? Iya. Alasannya Ya kenapa? karena memang mereka tidak suka mengingat nama Allah. Tapi gini, Gun, kalau Anda mengganggu orang yang nggak ingat sama Allah, berarti Anda itu percaya sama Allah dan Anda Muslim. Tapi Anda sendiri ngaku-ngaku jadi orang penasaran. Di Islam nggak ada. Anda ngomongnya pelin-pelan. Makanya saya mau menyadarkan mereka supaya jangan mereka mengalami nasib seperti saya. Udah, Gun, tinggalin tubuh ini dulu. Terima kasih atas informasinya ya. Tak berapa lama, mediator sadar. Kami masih diselimuti rasa ingin tahu. Mediumisasi selanjutnya telah menanti. Ada apa setelah ini? Masih di Dua Dunia. Mediumisasi selanjutnya telah menanti. Ia tak karuan dan tak tentu arah. Udah, jangan lari-lari. Diam. Dia terus menghindar. Assalamualaikum. Tidak mau menjawab salam kami. Lalu, nama Anda siapa? Jin Gopa. Gova. Saya menunggu tempat ini. Kenapa ramai-ramai ke sini? Saya banyak mendengar cerita bahwa di sini sering terjadi
korban tertabrak kereta api. Anda tahu penyebabnya karena apa? Kalian ingin tahu? Iya, kami ingin tahu penyebabnya karena apa. Sudah saya sebutkan tadi. Apa? Itulah anak cucu kami. Berarti minta korban. anak cucu jadikan Anda? kami, pengikut kami. Anak cucu Anda itu siapa? Mereka dari jenis apa? Siluman buaya penuh tempat ini. Wujud Anda seperti apa? Kelihatannya Anda melihat saya seperti apa? Hah? Manusia. Saya tidak bisa melihat perwujudan gaib Anda karena saya hanya manusia biasa. Lalu wujud Anda sendiri seperti apa? Saya seekor buaya. Duduk, bisa duduk nggak? Iya, bagaimana anak cucu Anda menarik korban? Seperti apa? Menutup telinga mereka, pandangan mata mereka, sehingga mereka tidak melihat ada kereta api lewat. Terus, berapa banyak korban? Sudah banyak. Biasanya kami mencari itu perempuan, perawan atau berjaga tanggung di sini. Buat apaan? Kenapa harus perempuan? Untuk menjadi pengikut kami yang tangguh. Emang dididik jadi apa mereka? Mereka dididik menjadi siluman buaya untuk menggoda manusia. Siluman buaya bukan Setiap selasa pun kami berwujud menjadi manusia. Oh gitu. Berarti tidak hanya di air, berarti di darat juga Anda bisa ya? Orang-orang seperti apa yang Anda jadikan korban? Kalau perawan yang cantik, kalau berjaga yang Oh, yang cantik. nanti kalau sudah menjadi pengikut kami gampang menggoda manusia. Kalau yang biasa-biasa aja berarti tidak Turunkan saya di air, turunkan. Turunkan kenapa? Kan bisa di darat, katanya tadi bisa di darat. Katanya bisa berubah-ubah wujud. Sudah berapa orang Anda yang dimakan? Saya tidak memakan. Oh, Iya. yang dicelakakan. Iya, Dengaran nggak? iya paling mencelakakan. Dengan cara apa? Dengan cara menutup matanya, Terus? menutup telinga supaya tidak mendengar kalau ada kereta lewat. Itu menggunakan energi gaib Anda berarti ya? Kadang-kadang kami ke jalan raya. Ngapain? Itu menutup mata supir supaya tidak melihat jalan. Nah, kalau mereka tetap menyebut asma Allah, Misalnya mereka mengingat Allah, berdoa sebelum berkendara. Kami tidak akan bisa. Kami panas dengan nama-nama itu. Kami panas dengan orang yang bertakwa. Sejak kapan nih Anda mencari anak buah Anda atau pengikut Anda? Sudah ratusan tahun saya di sini. Anda mengenal Anggun? Anggun yang kecelakaan kemarin. Itu Anda juga yang mencelakakan? Dia kecelakaan. Penyebabnya karena apa? Ya, karena dia cantik dan pantas menjadi pengikut kami. Terus dengan cara seperti apa? Saya tutup matanya dan saya tutup telinganya. Dan saya tarik kakinya nggak bisa lari. 2 orang temannya juga menjadi korban Anda. Ya, Anda bisa nggak jangan membunuh lagi? tidak bisa. Anda mengenal Allah? Jangan sebut nama itu. Kenapa? Jangan sebut. Anda itu tidak bisa membunuh kalau tidak kehendak Allah. Anda mengada-ngada biar kami takut sebetulnya. Kalau Anda tetap memaksa untuk menjadi korban, akan berhadapan dengan saya. Banyak. Innal batila kana Nantang zahuqa. saya. Hah? Mau ngapain? Cari lele. Nantang saya. Tidak menantang. Saya datang baik-baik. Saya tahu sejarah ini. Anda yang katanya ngaku sering membunuh. Saya katakan membunuh itu dilarang sama Allah. Anda punya agama nggak? Apa agama kamu? Jadi Anda bukan Muslim. Makanya Anda tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Itu mau selamanya Anda mengganggu manusia? Selamanya sampai dunia belum kiamat. Berarti Anda jenis apa ini? Udah kiamat. Kalau laki biasanya jadi orang ganteng. Dan kalau perempuan jadi orang cantik. Nah, saya ganteng. Kenapa Anda nggak saya terkam? Anda saya katakan tidak boleh lagi mengganggu manusia. Dan itu adalah tugas saya untuk memberantas kebatilan. Kalau Anda mau mengalahkan saya dulu, saya akan berjanji tidak mengganggu Udah, manusia. jangan ada mengalah-mengalahkan, keluar aja. Ya, di bumi ini tidak ada yang sakti. Coba, Anda mau menyebut asma Allah. Nah, jangan sebut nama-nama itu. Kenapa? Saya panas. Pokoknya kita sesama makhluk ciptaan Allah, dilarang saling mengganggu. Pokoknya udah Anda di alam Anda, kami di alam kami. sampai di sini aja, jangan membunuh lagi ya. Kasihan orang-orang cantik. Ya, bisa kamu tidak mengganggu lagi. Bilangin juga sama teman-teman Anda atau sebangsa Anda. Keluar. Ya, kami nggak percaya ya. Kalian yang bersekitar sini. Anda bisa nggak stop untuk tidak mencelakakan manusia dengan kekuatan Anda?
Walaupun Anda sakti, walaupun jin itu punya kelebihan, tetap Anda punya kelemahan. Belum dunia ini kiamat, saya tidak akan berhenti. Karena semua tipu daya setan itu adalah lemah. Jangan mengganggu lagi. Saya butuh teman. Ya temannya dari jenis Anda aja, jangan dari manusia. Ya, Ini tempat kami dan kami berhak melakukan apa saja di sini. berdiri. Sebut atas nama Allah dulu. Jangan sih. Sebut atas nama Allah. Sebut atas nama Allah. Allahu Akbar. Anda hidup di dunia Anda dan kita hidup di dunia kita. Anda tidak mengenal Allah. Keluar. Kalau saya musnahkan gimana? Saya tidak akan musnah sampai kiamat. Setan mungkin nggak akan berakhir sampai kiamat, tapi kalau jin bisa. Anda tahu, bangsa kami tidak akan bisa mati. Kata siapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai jiwa, jin juga jiwa, setan punya jiwa, itu akan mati atas izin Allah. Sekarang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Ngapain? Biarin aja. Keluar. Keluar kamu. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah. Jangan sebut nama itu. Tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah. Orang yang di dunia ini jangan ada yang takabur seperti Anda. Anda itu sudah takabur. Itu tidak boleh dan harus disadarkan bagaimana mengimani adanya Allah dan kekuatan Allah. Saya panas di tubuh ini, keluarkan saya. Tak lama, Kang Ujang menyadarkan mediator. Tiba-tiba, Biar di situ, biarin. Assalamualaikum. 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 Siapa Anda? Anda kenapa sering mengganggu orang-orang yang lewat menampakkan wujud Anda? Itu kan bikin takut manusia. Ketika mereka tidak punya iman, pasti mereka akan takut. Itu tidak boleh. Bangsa Anda itu sudah di alam gaib. Tidak boleh menampakkan diri. Apa alasan Anda menampakkan diri? Saya tidak mengganggu. Saya mengganggu jasad saya sendiri aja susah. Saya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tapi saat ada orang yang melihat perwujudan Anda, tentunya mereka takut dan lari kan? Mereka tidak mengenai iman. Ya siapapun namanya manusia melihat perwujudan dari makhluk gaib ya pasti kaget. Saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Berarti Anda tidak mengganggu orang-orang yang melintasi tempat ini. Lalu korban tabrak kereta itu penyebabnya karena apa, Tunggun? Kadang-kadang mereka melihat sosok manis. Seperti apa perwujudannya? Hitam, gak jelas. Terus? Jadi mereka nggak tahu kalau ada kereta yang jalan, dikiranya nggak tahu kosong. Karena nggak mendengar. Selain sosok makhluk berwujud hitam itu ada lagi makhluk-makhluk lainnya? Saya tidak tahu lagi. Anggun ini benar-benar manusia dulunya atau memang dari dulu udah ditakdirkan menjadi makhluk gaib? Dunia manusia. Anda ingin orang mengenang Anggun, makanya Anda sering nongol-nongol gitu ya? Ya apa enggak? Iya. Iya. Dari jenis apa sih Anda? Jin ya? ada apa setelah ini? Masih di Dua Dunia. Lagi-lagi ia berubah gaya. Apa? Siapa Anda? Mau perlu apa dengan saya? Kami ingin tahu penyebab sering orang tertabrak kereta itu karena apa sih sebenarnya? Kalian mereka sendiri. Kenapa Anda bisa menilai mereka lalai? Itulah sifat manusia. Apa? Suka lupa, suka lalai. Karena banyak pikiran. Anda ini siapa? Dari bangsa jin. Oh, Anda bangsa jin.
Lalu tugas Anda di tempat ini sebagai apa? Saya pendatang. Lalu apa yang Anda tahu tentang penyebab orang-orang tertabrak kereta? Terangkan tadi. Itu karena kelalaian mereka. Lalai itu kan macam-macam. Ada lalai tidak berdoa, ada lalai karena dia Untuk lupa. apa berdoa di tempat ini? Berdoa ada tempatnya. Di mana seharusnya? Yang Anda tahu berdoa itu yang tepat di mana? Anda sendiri pasti tahu. Kok malah balik? Justru saya nanya sama Jadi Anda mau apa? Apa ini Saya mau pegang-pegang? tanya. Anda yang suka mengganggu orang-orang yang melintasi kereta ini? Iya, Anda pengganggu. Iya, betul, tujuan saya mengganggu mereka semua. Dengan cara seperti apa Anda mengganggunya? Menghilangkan pikiran, mengosongkan pikiran mereka. Dengan cara seperti apa? Agar mereka tidak tahu kalau adanya bahaya yang akan mendatangi mereka. Menggunakan energi Anda, kekuatan Anda, atau seperti apa? Anda tidak boleh tahu. Saya tidak manggil Anda, kenapa Anda masuk? Manusia tidak perlu tahu itu. Kalau misalnya Anda datang sendiri nih, pasti Anda ingin berbagi informasi sama kami. Saya hanya mau mencoba. Mencoba apa? Manusia yang di depan ini. Waduh. Bisa nggak ngeluarin saya? Ya bisa lah. Nggak boleh takabur dong. Itu sudah menjadi ucapan-ucapan dari bangsa kami. Anda jenis apa? Bangsa Apa? jin saya ini. Perwujudan Anda seperti apa? Lelaki tinggi besar, Anda nggak boleh loh mencelakakan manusia. dosa. Kata siapa nggak boleh? Kata saya. Anda tadi tidak Tuhan dengar. situ aja tidak melarang. Saya yang melarang. Tidak bisa. Saya yang melarang. Tujuan saya menyesatkan mereka semua, mencelakakan mereka semua sampai akhirnya zaman. Misalnya kami meminta Anda untuk berhenti mengganggu. Tidak bisa, tidak bisa. Itu sudah menjadi takdir kami. Anda umur berapa? Buat apa tanya-tanya umur? Umur bangsa kamu dengan bangsa kami itu jauh berbeda. Kan di sensus. Oh betul. Punya anak nggak? Tidak, Anda perlu tahu. Anda mengeluarkan saya sanggup atau tidak? Sanggup. Ayo Kang. Oh keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syukurlah kami bisa menguasai keadaan. Kang Ujang, selama kita melakukan proses mediumisasi, banyak mediator yang mengaku sebagai roh gentayangan. Kalau pandangan Islam sendiri mengenai roh gentayangan itu seperti apa, Kang? Dalam Islam sendiri itu ditegaskan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu sudah jelas-jelas ketika kita menanyakan tentang ruh itu yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah. Oleh karena itu, yang perlu saya tekankan dan digarisbawahi ketika menghadapi ada mitos-mitos semacam apa seperti itu, fala takhafuhum. Kita jangan takut terhadap setan-setan yang selalu mengganggu kita atau jin yang selalu mengusik kita. Kata Allah, wa khafuni, takutlah kepada Allah in kuntum mukmin, apabila kamu merasa orang mukmin. Mudah-mudahan dengan adanya ketakwaan kita dalam hati, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tahu penyebab sering orang tertabrak kereta itu karena apa sih sebenarnya? Kelalaian mereka sendiri. Kenapa Anda bisa menilai mereka lalai? Itulah sifat manusia. Suka lupa, suka lalai.